Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Ini adalah contoh rangkaian kapasitor atau kapasitor yang dirangkai secara paralel. Ini misalkan ada 3 kapasitor, ini C1, C2, dan C3. Kemudian ketiga buah kapasitor ini dihubungkan dengan tegangan sumber. Pada C1 ini ada Q1 juga ada P1. Pada C2 juga terdapat Q2 dan P2. Serta pada C3 juga terdapat Q3 dan P3. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat berkaitan dengan rangkaian paralel atau kapasitor yang dirangkai secara paralel. Yang pertama adalah sifat tegangan. Jadi rumusannya P sumber sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan Pn. Jadi artinya tegangan total atau tegangan sumber ini sama dengan tegangan pada tiap-tiap kapasitor. Jadi misalkan tegangan totalnya diketahui 5 volt, maka P1 juga 5 volt, P2 juga 5 volt, serta P3 juga 5 volt. Jadi tegangan total sama dengan tegangan pada tiap-tiap kapasitor. Ini yang pertama. Yang kedua, Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah sampai dengan Qn. Artinya muatan total yang berada pada rangkaian ini dibagi-bagi. Ke Q1 berapa kolom, ke Q2 berapa kolom, ke Q3 berapa kolom. Sehingga ketiga muatan ini dijumlahkan sama dengan muatan total. Ini sifat muatannya. Dan yang ketiga, ini untuk mencari, ini rumusannya kan CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah sampai dengan Cn. Artinya bahwa untuk mencari kapasitor pengganti ketika dirangkai secara paralel adalah dengan penjumlahan biasa. Jadi Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 sampai dengan Cn. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat berkaitan dengan kapasitor yang dirangkai secara paralel. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soal ya. 2 buah kapasitor masing-masing C1-nya 6 mikrofarad, C2-nya 3 mikrofarad. Ini disusun secara paralel. Kemudian 2 kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 18 volt. Pertanyaannya, tentukan A. kapasitor pengganti, yang B. muatan di tiap-tiap kapasitor. Maka berdasarkan contoh soal ini, data yang diketahuinya yang pertama adalah C1. C1-nya adalah 6 mikrofarad, datanya dari sini 6 mikrofarad. Kemudian C2-nya 3 mikrofarad, ini datanya di sini 3 mikrofarad. Kemudian yang berikutnya adalah tegangan total atau tegangan sumber 18 volt, datanya dari sini. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, kapasitor pengganti. Berarti karena dirangkai paralel maka CP-nya sama dengan berapa. Yang kemudian yang B adalah muatan di tiap-tiap kapasitor. Karena kapasitor ada 2 maka berarti Q1 dan Q2-nya berapa.
Maka kita jawab, kita bagian A ini mencari kapasitor pengganti yang dirangkai secara paralel. Maka rumusannya karena ada 2, maka CP sama dengan C1 ditambah C2. Lantas dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui C1-nya adalah 6 mikrofarad, kemudian C2-nya adalah 3 mikrofarad. Maka 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi kapasitor pengganti ketika dirangkai secara paralel pada contoh soal ini adalah sebesar 9 mikrofarad. Kemudian bagian B, ini kita menjawab bagian B diantaranya adalah Q1, Q2. Untuk menjawab atau mencari Q1 atau Q2, rumusan Q1 nih, Q1 sama dengan C1 kali P1. C1-nya ada, tetapi P1 dan P2-nya belum diketahui. Nah, sekarang untuk mencari berapakah P1 dan P2, kita harus mengingat tadi sifat-sifat pada paralel. Bahwa pada sifat-sifat paralel, tegangan total sama dengan tegangan pada tiap-tiap kapasitor. Sehingga ketika tegangan totalnya 18 volt, maka P1 dan P2 juga sama 18 volt. Jadi ini kan sifat-sifat dari tegangan. Jadi karena tegangan sumbernya 18 volt, maka P1 dan P2 juga sama 18 volt. Sekarang kita mencari Q1. Nih, untuk mencari Q1 rumusannya C1 kali P1. C1-nya adalah 6, P1-nya 18. Sehingga 6 dikalikan 18 sama dengan 108. Sehingga muatan pada kapasitor pertama adalah sebesar 108 mikrokulum. Nih, jadi Q1-nya adalah 108 mikrokulum. Sekarang kita untuk mencari Q2. Q2 rumusannya, ini Q2 sama dengan C2 kali P2. Diketahui C2-nya adalah 3, sedangkan P2-nya adalah 18. Sehingga 3 dikalikan 18 sama dengan 54. Maka muatan pada kapasitor kedua adalah sejumlah 54 mikrokulum. Demikian pembahasan materi berkaitan dengan rangkaian paralel pada kapasitor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.